Presiden Prabowo Subianto hadir dalam pengukuhan mahasiswa baru serta wisuda sarjana Universitas Kebangsaan Republik Indonesia yang diselenggarakan di Bandung, Jawa Barat. Dalam acara ini juga hadir Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad yang juga merupakan Rektor UKRI. Dan sejumlah jajaran Kabinet Merah Putih seperti Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Kebudayaan Fadlizon. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan dirinya berani berdiri di hadapan seluruh masyarakat Indonesia menjelang 1 tahun pemerintahannya. Presiden Prabowo percaya secara bertahap ia telah memenuhi janji-janjinya kepada rakyat Indonesia. Hampir 1 tahun saya memimpin pemerintah Republik Indonesia setelah saya menerima mandat dari rakyat Indonesia tanggal 20 Oktober 2024. Berarti kurang 2 hari ya. Besok tanggal berapa ya? 20 tanggal hari Senin. Hari Senin saya sudah 1 tahun memimpin. Dan saya kira saudara-saudara, saya bisa katakan saya berani berdiri di hadapan seluruh rakyat Indonesia dengan percaya diri, karena kita telah buktikan kepada seluruh bangsa dan seluruh dunia bahwa kita dapat menghasilkan apa yang kita janjikan kepada rakyat. Presiden Prabowo pun menyatakan agar para wisudawan UKRI yang akan terjun ke kehidupan nyata tidak gentar akan kegagalan karena hidup penuh tantangan dan kesulitan. Menapaki 1 tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, sejumlah program unggulan yang berfokus pada kesejahteraan rakyat telah diluncurkan dan mulai menunjukkan hasil nyata. Diluncurkan pada 6 Januari 2025, program Makan Bergizi Gratis menjadi program andalan Presiden Prabowo untuk memperkuat gizi anak bangsa. Sejak pertama diluncurkan hingga saat ini, ada lebih dari 35,4 juta orang penerima manfaat di seluruh Indonesia. Terdiri dari peserta didik di tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, balita serta ibu hamil dan menyusui. Sayur, tempe dan nasi. Terus rasanya Bu? Rasanya enak. Untuk memastikan makanan yang disajikan higienis dan seimbang, pemerintah mendirikan dapur umum yang dikenal sebagai SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. SPPG bertanggung jawab penuh untuk menyiapkan, mengontrol kualitas dan mendistribusikan MBG. Jadi dengan adanya MBG ini penyerapan tenaga kerja luar biasa. Ini yang kami kerjakan di sini 47 orang. Ada yang bekas PHK, ada yang memang tidak bekerja, dulu sopir, ya, karena sekarang sepi. Kemudian ada lagi yang dulu juru masak, sekarang jadi chef, ya. Hingga saat ini total sudah ada 11.900 unit SPPG di seluruh Indonesia, beroperasi di bawah naungan dan supervisi pemerintah, memastikan menu harian sesuai dengan kebutuhan gizi anak Indonesia. Tak hanya di bidang pendidikan dan gizi, pemerintah juga terus berkomitmen meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia melalui bidang kesehatan. Pada 10 Februari 2025, pemerintah meluncurkan program Cek,
kesehatan gratis. Program ini diluncurkan dengan target memberikan layanan screening kesehatan dasar tanpa biaya kepada jutaan warga di seluruh Indonesia. Layanan yang diberikan meliputi pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, hingga pemeriksaan kesehatan untuk ibu hamil. Program CKG telah melayani sebanyak 36,2 juta orang penerima manfaat dan dibagi menjadi beberapa kategori, mulai dari usia dini, usia sekolah, kelompok dewasa, hingga lansia. Ini adalah program bagus ya, artinya bisa mengetahui dengan dini keadaan siswa-siswa di Indonesia begitu ya, sehingga bisa mengantisipasi ataupun bisa membuat sekolah ataupun orang tua menindaklanjuti dari hasil yang didapat dari cek kesehatan gratisnya ini, sehingga nanti anak-anak di Indonesia semuanya bisa sehat. Program cek kesehatan gratis adalah upaya pemerintah mewujudkan deteksi dini potensi masalah kesehatan masyarakat dan memastikan setiap warga negara memiliki hak atas kesehatan dasar yang terjangkau dan berkualitas. Identifikasi terhadap kelompok-kelompok itu akhirnya program cek kesehatan gratis ini jadi bersifat preventif. Ada perubahan paradigma dari yang dulunya kuratif menjadi preventif. Kuratif artinya dulu ada penyakit baru ditindak. Kalau sekarang ini dengan cek kesehatan gratis adalah secara dini dicoba untuk dilakukan pemetaan terhadap penyakit-penyakit yang ada di masyarakat. Sementara itu, untuk menjadi motor ekonomi rakyat dan mendukung kemandirian ekonomi desa secara menyeluruh, pada tanggal 21 Juli 2025, pemerintah meluncurkan program Koperasi Desa Mandiri Produktif Merah Putih. Program ini ditargetkan untuk membentuk sebanyak 80.081 unit di seluruh Indonesia. Setiap koperasi dibekali dengan dukungan modal awal yang berkisar antara 3 miliar hingga 5 miliar rupiah. Modal ini diperuntukkan untuk membangun berbagai unit usaha produktif demi memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meliputi gerai sembako, apotek desa atau kelurahan, kantor koperasi, unit simpan pinjam, klinik desa, dan lainnya. Masyarakat sampai ini antusias sekali dengan adanya unit usaha yang kita dirikan. Karena satu, mereka juga terbantu dengan adanya unit usaha yang kita dirikan untuk kebutuhan pokoknya bisa membeli di sini dengan harga yang terjangkau. Untuk kebermanfaatannya sih lebih ke yang kita tuh ngejual sembako yang dimana harganya lebih murah dibanding di luaran sih. Kayak contoh kecilnya aja kayak minyak kita. Di kita tuh kita 15.700, sedangkan di luar di pasaran lain itu udah dijual sekitar 17-18.000. Pemerintah menargetkan setiap desa memiliki minimal 1 koperasi aktif pada 2026. Tujuan koperasi secara konsisten menyalurkan pembiayaan mikro yang vital bagi para petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Memastikan akses permodalan dan pengembangan usaha dapat dinikmati secara merata. Dengan komitmen dalam pengembangan sumber daya manusia, program Sekolah Rakyat hadir untuk membuka akses pendidikan non-formal yang lebih luas bagi masyarakat di seluruh penjuru negeri. Sekolah Rakyat didirikan untuk mengatasi masalah ketimpangan pendidikan, khususnya bagi yang putus sekolah atau tidak mampu melanjutkan pendidikan setelah lulus SD dan SMP. Sekolah Rakyat mengadopsi kurikulum yang juga dilengkapi dengan pelatihan keterampilan vokasi, kewirausahaan kreatif, hingga literasi digital. Cocok nggak? Enak nggak? Nyaman nggak? Cocok, enak ya? Bakal betah atau seperti apa? Semangat untuk sekolah, semangat berpisah sama orang tua di sini. Sejak resmi diluncurkan pada 14 Juli 2025,
telah terbentuk 165 unit sekolah rakyat dengan total 15.895 siswa aktif di seluruh Indonesia. Sekolah rakyat diharapkan dapat menjadi jembatan penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup. Ini kita apresiasi ya, karena berarti hal-hal yang dikhawatirkan bahwa ada beberapa anak dari berbagai kalangan yang tidak bisa bersekolah, mereka mendapat haknya untuk bisa bersekolah dengan baik. Dalam pelaksanaannya juga kita lihat ya proses yang cepat tadi ya. 1 tahun sudah pemerintahan Prabowo Gibran dengan program unggulan yang menjadi fondasi awal menuju visi besar Indonesia Emas 2045. Namun tantangan tetap ada, memastikan setiap program tepat sasaran, berkelanjutan dan memberi manfaat nyata bagi rakyat. Dari janji menuju bukti, 1 tahun pertama menjadi langkah awal untuk menapaki perjalanan panjang ke depan. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menyentil bea cukai. Purbaya menerima laporan dari masyarakat ada oknum pegawai bea cukai yang sering nongkrong di coffee shop saat jam kerja. Menurut masyarakat, pegawai bea cukai itu bertemu dengan banyak orang dan membicarakan bisnis serta aset mereka. Purbaya pun menyentil Heru Pambudi, mantan Dirjen Bea Cukai periode 2015-2021 yang duduk di sebelahnya. Selamat pagi, saya mau melaporkan setiap hari saya melihat petugas bea cukai nongkrong di Starbucks lengkap dengan laptop dan mereka meeting dengan banyak orang lain sesama petugas bea cukai dan sepertinya aparat lain berbaju preman bebas seharian orang-orang ini di Starbucks setiap hari dan yang dibicarakan selalu tentang bisnis aset gimana mengamankan aset baru dapat kiriman mobil gimana jualnya mohon diawasi dan ditindak. Saya udah swasta risih lihat bergerombol ngobrol keras-keras seharian setiap hari dengan baju dinas bea cukai. Wah, mana? Ya bea cukai sini siapa? Oh. Gimana anak buah lu begitu? Ini akan tindak ya. Ini lengkap tempatnya nih. Ini cuma saya alamatnya lengkap, ini lengkap jadi pasti bisa kita akan kejar. Coba jelasin dulu Dirjen Bea Cukai nih, mantan. Kenapa anak buah lu bisa begitu? Ini. Kita cek Pak, ini langsung habis ini kita deliver ke teman-teman yang di spot, nanti kita lakukan verifikasi, nanti kita lapor hasilnya. Bilang sama mereka kalau nongkrong jangan di Starbucks di warung pinggir jalan aja. Kayak kita. Paling nggak orang itu nggak curiga. Iya. Enggak sama aja dimanapun kejar ya. Jadi saya baru tahu walaupun kita udah menggebrak-gebrak masih ini di bawah seperti ini, artinya mereka nggak peduli, dianggapnya saya main-main. Atas aduan masyarakat itu, Menteri Keuangan mengancam akan memecat pegawai bea cukai yang sering nongkrong di coffee shop saat jam kerja. Hari Senin ke depan, kalau ada yang ketemu begini lagi, gua akan pecat. Walaupun katanya mecat pegawai negeri susah, saya akan pecat. Saya persulit hidupnya. Masa nongkrong di Starbucks berpakai seragam, nggak kira-kira loh. Kalau mau itu yang sopan-sopan dikit lah, paling nggak kelihatan. Ya. Ini kan jadi kelihatan bahwa kalau mereka lapor bagus-bagus terus, ternyata di lapangannya begini. Nah ini yang justru kita minta masukan dari teman-teman masyarakat semua, biar kita betulin pelan-pelan. Laporan ulah pejabat bea cukai itu didapat dari aduan masyarakat yang masuk ke layanan Lapor Pak Purbaya yang diluncurkan Rabu kemarin. Baru 2 hari layanan Lapor Pak Purbaya dibuka, sudah ada 15.900 aduan dari masyarakat. Layanan itu dibuat Purbaya untuk mencegah tingkah laku pegawai pajak dan bea cukai nakal. Dari 15.900 aduan masyarakat, laporan paling banyak terkait ulah pejabat bea cukai. Jadi report ini akan membantu, ini lengkap loh. Di mana lokasinya, di sini ada siapa yang ngadu, clear. Walaupun nggak akan kita buka. Jadi nanti WA group itu
nggak ada orang bea cukai atau pajak yang bisa akses ya. Kalau ketahuan lo awas. Aman Pak. Bocor. Nanti kalau begitu bocor nggak ada yang berani lapor lagi, selesai. Ya nanti kita beresin tuh. Selama ini Purbaya merasa mendapat laporan yang baik-baik saja dari anak buahnya, namun berbeda dengan laporan dari masyarakat.